Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Puspita Anggraini dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096210063. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori behavioristik dan implementasinya terhadap pembelajaran. Nah, yang pertama ada pengertian dari teori behavioristik, yaitu adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara rangsangan atau stimulus yang menghasilkan perilaku reaktif atau respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ada beberapa tokoh yang membahas mengenai teori ini, seperti yang pertama ada Ivan Pavlov yang menyatakan bahwa ternyata individu dapat dikendalikan dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tersebut tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Selanjutnya ada Skinner yang berpendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu melalui interaksi dengan lingkungan lalu menghasilkan sebuah teori di mana tingkah laku yang diperlihatkan individu tersebut tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus tetapi juga tindakan yang disengaja. Selanjutnya ada Albert Bandura dengan teorinya yaitu teori pembelajaran sosial atau social learning theory, yaitu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Jadi, pada dasarnya teori behavioristik ini berhubungan dengan stimulus yang diberikan dan respon yang dikeluarkan oleh individu dalam menerima stimulus tersebut. Respon ini tidak semata-mata hanya refleks, tetapi di dalam teori ini dipercaya bahwa respon tersebut adalah tingkah laku yang disengaja atau sudah dipelajari sebelumnya. Jika diterapkan dalam pembelajaran, guru sebagai pemberi stimulus memberikan contoh kepada muridnya untuk melakukan sesuatu atau mengajari sesuatu. Lalu murid tersebut memberikan respon seperti mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh guru untuk melakukan sesuatu. Namun dalam teori ini anak murid lebih bersikap pasif karena lebih banyak mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya karena pusat dari pembelajarannya adalah guru yang memberikan contoh pembelajaran kepada muridnya. Ada beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama ada guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi yang sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua ada guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materinya maupun pada muridnya, maka guru akan segera memperbaiki hal tersebut. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima ada evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Lalu yang keenam ada guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi yang positif dan negatif. Implementasi teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh. Misalkan penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa atau murid yang datang ke sekolah terlambat terlepas dari apapun yang ia bisa jadikan alasan. Sekilas teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman. Akan tetapi teori ini tak selamanya buruk. Untuk kondisi dan tujuan tertentu, teori ini dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Nah, biasanya yang menggunakan teori ini dalam pembelajaran adalah pada jenjang PAUD, TK, sampai SD karena mereka masih perlu dibimbing dan diberikan stimulus lebih untuk dapat mengikuti pembelajaran karena masih sangat bergantung kepada orang dewasa. Berikut ada salah satu contoh video terkait implementasi teori behavioristik ini di dalam pembelajaran pada anak PAUD. Adapun langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran ini, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan bidang-bidang pengembangan anak. Dalam video ini mengembangkan bidang pengembangan anak berkaitan dengan nilai agama dan moral. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Dalam video ini, materi pembelajarannya mengenai doa sebelum makan. Yang ketiga, menyajikan materi pelajaran. Yang keempat, memberikan stimulus kepada anak, dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis. Dan yang kelima,
memberikan penguatan. Penguatan ini dapat penguatan positif ataupun penguatan negatif ataupun hukuman. Dek, sebelum makan harus baca doa dulu. Ya sudah, nanti kakak ajarin, mau kan? Adek, kakak akan mengajarkan doa sebelum makan. Nanti kakak akan mengucapkan doa tersebut. Setelah itu kamu mengikutinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wah, adik pintar, sudah membiasakan diri membaca doa dulu sebelum makan. Bisa kita lihat dari video tersebut menunjukkan bahwa guru memberikan pengajaran terkait dengan membaca doa sebelum makan dan anak tersebut mengikutinya untuk dapat menguasai hal tersebut dan menggunakannya di kemudian hari. Dengan begitu anak dapat tahu doa makan yang telah diajarkan dan juga dapat menerapkannya. Ini dapat melatih anak untuk mengingat dan melakukan hal baik untuk dirinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.